Lewat Diario AS, Stoner mengaku memaklumi keputusan Marquez tapi juga yakin ia sejatinya ingin bertahan di Honda. Hal ini terbukti dari perpisahan emosional antara kedua pihak dan pernyataan Marquez yang mengaku ingin kembali ke Honda pada masa mendatang. Juara dunia MotoGP 2007 dan 2011 ini juga yakin keputusan Marquez untuk pergi juga didukung kemungkinan bahwa Honda tak bisa mengatasi masalah-masalah pada RC213 dalam waktu singkat. Alhasil ia memilih untuk pindah ke pabrikan yang lebih menjanjikan yakni di Ducati. Seperti yang kita ketahui, kerjasama VR46 Racing Team dengan Ducati akan selesai di akhir musim 2024. Speedweek menginfokan bahwa ketika di Doha, Qatar, duta Yamaha yakni Rossi sudah mencapai kesepakatan dengan Yamaha MotoGP dengan durasi kerjasama 2 tahun, 2025 hingga 2026. Dan yang menariknya lagi, seperti kita ketahui dari informasi sebelumnya, mulai Januari nanti, tim asal Tavulia ini akan diberi nama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. PT Pertamina Lubricants akan mendukung tim selama 3 musim. Perusahaan oli asal Indonesia itu akan mempromosikan merek pelumas sepeda motor Pertamina Enduro. 3 musim ini artinya 1 tahun bersama Ducati, sementara jika rumor kontrak dengan Yamaha ini benar, maka kerja sama Pertamina Enduro dengan VR46 Racing Team akan berlangsung selama 2 tahun dengan motor Yamaha M1. Valentino Rossi dan VR46 Racing Team tampaknya sudah mencapai jalan buntu mencari tim balap untuk Andrea Migno untuk 2024. Andrea Migno yang sebelumnya masih menjadi murid Valentino Rossi di akademi resmi dipekerjakan sebagai asisten pelatih di VR46 Racing Team. Ia akan bekerja dan terlibat langsung membantu Marco Bezzecchi dan tandem barunya Fabio Di Giannantonio untuk urusan fisik dan latihan. Pria 28 tahun ini akan bekerja di bawah Idalio Gavira ataupun Roberto Locatelli yang menjadi pelatih di VR46 Racing Team saat ini. Uniknya bukan hanya menjadi asisten pelatih, Migno juga akan menjadi video analis di VR46 Racing Team. Jika dilihat dengan lebih seksama, Migno bisa dikatakan mendapat 2 job desk yang sangat tidak nyambung satu dengan lainnya. Maka tidak salah juga jika mantan pembalap Moto3 tersebut bisa dikatakan menjadi pegawai serabutan di keluarga VR46. Performa Migno di Moto3 sebenarnya tidak buruk-buruk amat, bahkan cenderung stabil di area mid-end. Misalnya saja pada 2 musim terakhirnya sebagai rider reguler 2021 dan 2022. Migno sanggup mengakhiri kejuaraan di posisi 10 besar klasemen akhir. Ia bahkan juga meraih beberapa podium dan 1 kemenangan, serta beberapa hasil positif lain di 2 musim tersebut. Sayangnya, usianya dianggap sudah agak terlalu senior, sehingga tidak ada tim Moto3 yang berminat dengannya. Ada yang minat, tapi mereka meminta bayaran dari Migno alias memintanya menjadi pay rider untuk balapan. Migno tidak punya uang. VR46 pun juga keberatan jika harus merogoh kocek akademi untuk membayar biaya menjalankan tim. Apalagi mereka juga sudah beberapa tahun memilih menarik diri dari Moto3 dan Moto2 demi berkiprah di kelas Premier MotoGP. Meski tanpa kontrak di 2023, Migno sempat ditunjuk sebagai pembalap pengganti di Moto3 Argentina 2023 dan langsung meraih podium di balapan tersebut. Ia berkesempatan tampil dalam beberapa seri berikutnya. Sayang sekali hasilnya tidak sebagus saat di Argentina. Hal itu membuat tim-tim yang sempat meliriknya memilih mengesampingkannya. Ia sempat tampil di Moto2 dan World Supersport namun tidak benar-benar mendapat kontrak yang sah untuk menjadi rider reguler di 2 ajang tersebut. Pada akhirnya, inilah mungkin jalan terbaik dari VR46 untuk salah satu muridnya tersebut. Kedatangan Marc Marquez di Ducati untuk MotoGP 2024 selain menarik perhatian, juga bisa saja menyesatkan Pecco Bagnaia dan kolega. Hal itu diprediksi oleh mantan rider Ducati Andrea Dovizioso yang memutuskan pensiun pada MotoGP 2022 lalu.
Dovizioso teringat kasus Jorge Lorenzo yang datang ke Ducati pada tahun 2017 silam dan dirasa mirip dengan Marquez. Pasalnya, Lorenzo kala itu sudah cukup lama bersama dengan Yamaha, namun akhirnya berlabuh ke Ducati. Saat itu, kedatangan Lorenzo memang digadang-gadang bakal cukup menawan, mengingat kiprah apiknya bersama Yamaha. Faktanya justru Lorenzo tampil biasa-biasa saja kala menunggangi Desmosedici milik Ducati. 2 musim bersama tim asal Italia, Lorenzo tak bisa finish di 5 besar dalam seluruh musim. Tahun 2017, Lorenzo hanya mampu finish di urutan ke-7, setahun kemudian selesai di urutan ke-9. Statistik itu membuktikan bahwa ex-juara dunia pabrikan lain belum tentu gacor bersama Ducati. Dari kisah Lorenzo, Dovi memberikan petua kepada Pecco Bagnaia selaku juara dunia besutan Ducati. Dia menerangkan bahwa tidak perlu mengikuti Marquez selama membalap untuk Ducati, lantaran bisa saja menyesatkan. Semasa larangan tes ini, para pembalap bisa menjalani rehat. Ada beberapa rider yang memakainya untuk fokus pemulihan cedera. Ada juga yang memilih liburan dengan cara plesir ke berbagai tempat menarik di dunia. Yang lebih unik lagi, ternyata ada juga loh pembalap yang berlibur dengan cara ikut berkompetisi di disiplin balap lainnya. Namun ada juga yang tinggal di rumah saja untuk berkumpul dengan keluarga. Jack Miller. Selama musim dingin ini, Jack Miller memilih pulang ke Australia untuk menghabiskan waktu dengan sang istri dan si putri kecil. Namun dia juga tak melepaskan rutinitas ikut ajang balapan dirt track North Brisbane Cup setiap bulan Desember. Brad Binder memanfaatkan masa liburan musim dingin ini untuk ikut balapan enduro di Afrika Selatan. Beberapa hari setelahnya, ia menggelar pernikahan dengan sang kekasih Courtney. Tak tanggung-tanggung, Binder mengundang semua krunya di Red Bull KTM Factory Racing. Marc Marquez. Usai menjalani operasi arm pump dan menghadiri event Honda Thanks Day 2023 di Jepang, Marc Marquez memilih berlibur di Bali, Indonesia. Ia pun berlibur dengan sang kekasih Gemma Pinto. Alex Marquez. Tidak ikut sang kakak liburan di Bali, Alex Marquez justru menyibukkan diri dengan menjalani begitu banyak aktivitas sponsor. Luca Marini. Usai menjalani balapan terakhir di Valencia, Luca Marini segera menjalani liburan dengan sang istri Marta Vincenzi dengan main ski di Italia. Setelahnya, mereka bertolak ke Los Angeles, Amerika Serikat. Alex Espargaro dan Jorge Martin. Alex Espargaro dan Jorge Martin dikenal sebagai sahabat kental di MotoGP. Mereka bahkan memutuskan untuk liburan bareng ke Maladewa. Espargaro pun membawa serta sang istri Laura, sementara Martin membawa serta sang pacar Maria. Alex Rins. Cedera pada kaki kanan Alex Rins memang belum pulih benar, tetapi terus berangsur baik. Hal ini pun tak menghalangi rider anyar Monster Energy Yamaha itu untuk mengikuti ajang rally raid mobil di medan gurun di Maroko bersama Santi Costa. Fabio Quartararo. Fabio Quartararo tampaknya menjalani liburan musim dingin dengan cukup santai. Rider asal Prancis ini lebih memilih tetap tinggal di Andorra dan kadang-kadang menyambangi keluarganya di Nice, Prancis.